Fokus di sini ya. Titik ya. Siap ya? Ready? Shalom kakak-kakak, perkenalkan nama saya Bopet, boneka Papet. Sekarang Bopet mau tanya-tanya sama Kak Julie. Kita panggilkan Kak Julie. Oke. Shalom kakak-kakak. Shalom Bapet. Shalom Kak Julie. Kak Julie, tolong jelaskan dong apa itu pelayanan media? Pelayanan media, kita kenal dulu media itu apa ya? Media itu adalah alat untuk memberitakan banyak informasi. Kita tahu bahwa teknologi kan semakin canggih. Dulu media berawal dari tulisan, ya kan, terus bisa didengar, terus bisa dilihat dan didengar. Nah, terus semakin canggih, teknologi semakin canggih. Demikian juga dengan media juga semakin canggih hari-hari ini. Kita tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini pasti karena seizin Tuhan, termasuk keberadaan media. Kakak-kakak, media itu sebenarnya adalah alat yang luar biasa, karena media punya kekuatan yang luar biasa buat kehidupan manusia. Banyak hal yang terjadi di bumi ini, termasuk semua manusia, itu dipengaruhi oleh kekuatan media. Dan itu juga terjadi terhadap anak-anak kecil. Iblis sangat tahu hal ini, karena itu dia telah melakukan banyak pekerjaannya lewat media untuk memberikan pengaruh yang buruk kepada semua manusia. Yang harus kita percaya adalah media berasal dari Tuhan, dan untuk Tuhan dan bagi kemuliaan Tuhan. Di Wahyu 14 ayat 6-7 mengatakan begitu. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Inilah pelayanan media. Kakak bayangkan, malaikat yang terbang di tengah-tengah langit, yang tangannya ada Injil untuk diberitakan. Coba kakak bayangkan, bumi, malaikat yang bersayap karena dia bisa terbang. Pewahyuan yang Pak McClendon dapatkan tentang media, yaitu dia melihat bahwa malaikat terbang di atas langit itu adalah sebuah satelit. Dan saya mengaminkan dan saya menyetujui pewahyuan ini, karena kita percaya bahwa ini akhir zaman. Kita percaya bahwa penuaian besar pasti terjadi. Kenapa Karena media adalah alat yang paling efektif untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Nah, kakak-kakak, media jangan dijadikan musuh dulu. Kita jangan melarang anak-anak. Kita tahu bahwa mereka tidak bisa dilarang, tapi kita jadikan media itu teman, atau kita jadikan media itu alat memberitakan kebenaran firman Tuhan untuk memberikan pengaruh yang baik pada anak-anak kecil dan kepada semua orang. Terus apa sih pentingnya pelayanan media? Media udah menjadi bagian dari kehidupan banyak orang, bahkan sudah menjadi suatu kebutuhan yang harus terpenuhi. Bahkan anak kecil pun sudah merasakan kebutuhan. Saya punya anak umur sekarang udah hampir 3 tahun. Saya nggak ngelarang dia lihat video, dia suka sekali nonton film, tetapi saya memberikan film-film yang baik dan benar. Jadi dia banyak nonton di sebuah iPad. Di film itu ada video yang mengajarkan tentang etika, bagaimana cuci tangan, cuci kaki, terus mengucapkan terima kasih, mengucapkan shalom, dan dia bisa melakukan dari itu semua lewat apa yang dia lihat. Saya, wah, luar biasa sekali nih media bisa mengajarkan hal seperti itu. Nah, pentingnya pelayanan media, saya lihat bahwa kalau kita terlibat dalam pelayanan media dan kita melakukan sesuatu yang benar ya, sekali lagi memberikan pengaruh yang baik, saya rasa banyak anak-anak bisa dimenangkan. Saya rasa banyak anak-anak akan semakin tahu kasih Tuhan, kebenaran Alkitab. Nah, oleh karena itu kita sebagai gereja Tuhan juga harus nangkap hal ini ya, bahwa ada suatu kebutuhan yang harus dipenuhi oleh semua anak-anak Tuhan, yaitu kebutuhan media. Memang sangat disayangkan ya, banyak anak-anak Tuhan justru memenuhi kebutuhan media ini dari dunia, sehingga banyak hal yang negatif dan mengubah paradigma pikiran anak-anak Tuhan. Namun hal ini jangan salahkan mereka ya, sekali lagi, sebab karena gereja Tuhan belum melakukan banyak hal untuk memenuhi kebutuhan ini. Tapi kakak-kakak, semua belum terlambat. Kita masih bisa memulainya dari sekarang. Coba dong Kak Julie ceritakan tantangan dalam pelayanan media. Sudah pasti tantangan yang dihadapi dalam pelayanan itu sangat besar ya, seperti sumber daya manusia, ide kreatif, terus apalagi dana. Tetapi semuanya ini jangan jadi halangan sehingga kita nggak mau melangkah. Percaya bahwa Tuhan sumber segala berkat dan Tuhan sumber segala hikmat. Sanggup Tuhan berikan buat kita untuk melakukan
pelayanan media. Bagaimana untuk memulai dalam pelayanan media? Mulainya adalah dengan kerinduan dan kita menyadari bahwa pelayanan media itu penting. Saya ketika mulai pelayanan media, ketika saya dapat hal ini, saya bagikan dulu kepada kakak Gus sekolah minggu. Saya bilang, "Hai kakak-kakak, kita akan melakukan pelayanan media." Saya ditolak. Dianggap terlalu berat nih. Bagaimana melakukannya? Kita mana punya kalian, mana punya uang. Akhirnya saya tetap rindu, dan 7 tahun kemudian akhirnya ketika saya ikut WPA dan ikut seminar, saya bilang lagi kepada kakak sekolah minggu, "Kakak, kita akan melakukan pelayanan media." Mereka langsung bilang, "Oke, kami siap." Saya juga kaget, wow, mereka langsung siap. Dan ada beberapa kakak, saya siap bantu dana, saya siapin tempatnya, saya siapin videonya, kameranya. Saya lihat, wah, ini memang Tuhan sudah siapkan waktunya yang tepat. Dan akhirnya kita melakukan perlahan-lahan, tapi pasti banyak tantangannya. Tetapi kita terus doa dan minta Tuhan, dan Tuhan tuntun. Dan akhirnya kami bisa membuat sebuah DVD untuk anak-anak. Bisa nggak kalau kita nggak punya uang banyak dan nggak punya alat canggih, bisa pelayanan media? Bisa. Untuk bisa melakukan pelayanan media, kita sekarang jangan pikir terlalu jauh ya. Sebenarnya banyak hal yang kita bisa lakukan untuk pelayanan media. Kakak-kakak tahu YouTube? Nah, sekarang YouTube itu sudah pasti semua orang tahu. Anak kecil pun pasti tahu tentang Bribtu Norman. Dia terkenal lewat YouTube dan kehidupannya langsung berubah oleh karena sebuah kamera handphone merekam dia sedang menari-nari lagu India. Dan kita lihat bahwa wah, dampaknya luar biasa gitu. Kenapa kita nggak pakai YouTube untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan? Kita nggak perlu pakai kamera yang mahal atau alat canggih atau harus pakai lampu. Seperti sekarang ini, saya cuma pakai kamera handphone saya yang 5 megapiksel dan bisa menyampaikan pesan. Nah, apalagi kalau kakak-kakak ingin menyampaikan pesan, kata-kata kebenaran, atau juga kakak bisa bikin drama dengan pakai kamera foto atau kamera handphone, dan akhirnya kakak bisa upload di YouTube, dan akhirnya bisa dilihat oleh banyak orang, banyak anak-anak lihat, dan jadi berkat. Amin. Jadi sekarang kakak nggak perlu berpikir harus mahal, harus alat canggih. Kita mau melakukan sesederhana mungkin, yang penting kita bisa menyampaikan pesan. Wah, ternyata kita bisa ya Kak Juli ya. Iya, kita bisa. Jadi kakak-kakak jangan tunggu lagi. Kalau kakak emang tergerak hatinya, buatlah sesuatu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Apa yang ada di tangan kakak, apa yang kita punyai, lakukan. Saya percaya Tuhan akan mengurapi kakak-kakak dan pengurapan yang baru, yang efektif untuk kakak-kakak bisa menyampaikan firman Tuhan lewat media. Yuk, lakukan kakak-kakak seperti saya sekarang ini. Nah, nanti saya juga akan berikan contoh apa film-film yang saya sudah buat. Memang belum banyak, masih ada, setidaknya saya mau melangkah. Saya percaya kakak-kakak pasti mau melangkah. Yuk kita menangkan jiwa-jiwa anak-anak bagi Tuhan Yesus. Amin. Tuhan berkati. God bless you. Dadah. Dadah. Hai teman, kami datang untuk menari dan melompat. Hai teman, kami datang, tepuk tangan bergembira. Aduh, tolong, sakit sekali. Tolong, adik-adik, mau gak kamu menolong kakak? Kakak dalam kesusahan nih dan kesakitan. Adik-adik, bagaimana perasaan kamu ketika kamu melihat orang dalam kesusahan? Satu hari, ada seseorang yang berjalan dari Yerusalem menuju ke Yeriko. Lalu orang itu dipukuli, ditendang, dihajar, dilukai. Sampai orang itu sekarat dan tak berdaya. Jika kamu memiliki hati yang kasihan, maka kamu sudah benar. Namun, akan lebih sempurna lagi jika kamu mau bertindak untuk menolongnya. Itulah kasih yang dikehendaki Tuhan.